Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jumpa lagi kita di podcast Al-Multazam bersama saya Rizky Hidayat dan tamu kita pada kesempatan kali ini Ustadz Agus Hidayatur Rahman STP CWC ya. Certified Wakaf Kompeten. Beliau adalah kepala bagian Al-Multazam Peduli. Topik kita pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang zakat, infak, sedekah, dan wakaf di era digital. Saya sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan yang mungkin banyak ditanyakan dan tentunya menarik untuk dibahas. Tapi sebelum itu kita coba kenalan dulu dengan Al-Multazam Peduli. Silahkan Ustadz Agus Hidayat. Baik, terima kasih Ustadz Rizky atas waktunya ini di podcast Al-Multazam. Luar biasa, Insya Allah semoga selalu berkah, maju terus untuk podcast Al-Multazam ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Hidayatur Rahman dari Al-Multazam Peduli. Al-Multazam Peduli itu sebuah lembaga filantropi atau sosial ya, yang concernnya di lembaga zakat atau zakat infak sedekah, dan lembaga wakaf concernnya di wakaf uang. Jadi ada dua bidang gitu ya, zakat infak sedekah dan wakaf, khususnya wakaf uang ya gitu. Dan programnya dari mulai bidang pendidikan, dari mulai kesehatan, sosial, ekonomi, sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan mungkin kita bentuknya seperti unit ya, ULZ namanya, unit layanan zakat dari Lajnas Izi untuk zakatnya. Tadi kita dengar ada 4 instrumen ya. Betul, ada zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Betul. Lebih khusus wakaf uang. Mungkin kita masuk ke pertanyaan yang paling mendasar. Pertanyaan pertama, apa perbedaan dari keempat instrumen tersebut? Karena ya seringkali kita masih ketuker-ketuker gitu ya. Betul, mana zakat, mana infak, mana sedekah, mana wakaf. Masya Allah, ini pertanyaan yang menarik dan sering ya. Kita juga kalau diskusi, kalau kumpul dengan lembaga-lembaga zakat yang lain, itu sering diskusi tentang perbedaan itu begitu. Nah, ini mungkin nanti mohon izin Al-Fakir begitu ya, nanti barangkali ada yang mengoreksi, silakan bisa di kolom komentar. Mungkin saya akan mengambil analogi yang sederhana saja gitu. Pertama kayaknya kita mulai dari sedekah dulu. Nah, kalau sedekah itu kita memberikan apapun, dan ini sifatnya tuh umum. Sedekah itu sifatnya umum. Jadi kita senyum, senyum itu sedekah yang paling mudah. Nah, jadi sedekah itu tidak harus harta, apapun bentuknya itu disebut dengan sedekah. Nah, kita masuk ke yang kedua, infak. Nah, infak itu cenderung sedekah dalam bentuk harta. Sedekah dalam bentuk harta. Nah, sekarang bagaimana membedakannya? Nah, artinya kan berarti sedekah ya, zakat ya, infak ya, wakaf itu semua sedekah ya, gitu. Nah, sekarang bagaimana membedakan infak dengan zakat? Nah, mungkin saya akan mulai dari untuk analogi yang sederhana. Jadi kita itu makanya di rukun Islam ada zakat ya. Ini saking luar biasa zakat. Kita itu diciptakan, Islam itu kan agama fitrah. Agama fitrah ya, agama fitrah. Artinya fitrah itu mudahnya begitu ya. Kita sebagai manusia ya harusnya menjalankan itu gitu. Kalau tidak menjalankan itu berarti tidak fitrahnya. Kayak makan misalkan ya. Makan, kalau tidak makan ya nggak bisa gitu ya. Karena makan itu adalah fitrah manusia. Nah, Islam itu adalah fitrah. Nah, sekarang kita fokus ke zakat nih. Nah, ketika kita Allah berikan rezeki dalam bentuk harta, gitu ya. Misalkan kita ambil satu contoh, gaji atau misalkan kerja dapat uang begitu ya. Itulah penghasilan lah ya, istilahnya penghasilan. Nah, itu ukuran yang paling mudah. Jadi zakat itu tidak semua wajib ya. Jadi zakat itu sifatnya wajib, tapi tidak semua diwajibkan. Wajib, tapi tidak semua manusia diwajibkan. Nah, ada dua jenis zakat. Yang pertama zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu untuk mensucikan, untuk membersihkan diri kita. Nah, makanya disebutnya zakat fitrah gitu. Dan itu 1 tahun hanya dilakukan 1 kali di bulan Ramadan saja. Dan takarannya pun kalau di Indonesia karena makanan pokoknya beras, para ulama sepakat, pemerintah juga sepakat, takarannya 2,5 kilo
kilogram. Kalau diuangkan nanti tergantung, kita ada Baznas ya sebagai penaung zakat di Indonesia, begitu. Itu nanti setiap daerah beda-beda. Di Kuningan misalkan 37.500 kalau diuangkan. Nah, itu dia sifatnya namanya zakat fitrah. Nah, yang kedua ada zakat mal atau zakat harta. Nah, kita ambil contoh zakat penghasilan ya yang tadi saya ceritakan. Misalkan Allah Subhanahu wa taala itu ngasih rezeki berapa nisabnya. Kalau di kami di Al-Multazam Peduli itu Dewan Syariah kami sepakat takarannya itu adalah sesuai dengan zakat pertanian 653 kg. Jadi setiap kita dapat penghasilan gaji apapun bentuknya dikumpulkan dalam 1 bulan misalkan setara dengan 653 kg, katakanlah 1 kilo 10.000 saja, gampang ngitungnya 7 juta aja ya. 7 juta itu berarti sudah warning nih. Jadi Allah itu ngasih misalkan ke Ustadz Rizky ya, ngasih 7 juta, itu di situ tuh ada titip Allah itu, ini 2,5% buat yang berhak ya, yang 8 asnaf itu, fakir miskin. Jadi ini buat kamu bulan ini 7 juta, tapi 2,5% punya orang lain ya. Nah, artinya 2,5% itu harus dikeluarkan. Karena kalau tidak dikeluarkan itu akan menjadi racun kita gitu, karena itu bukan hak kita gitu. Nah, itu yang disebut dengan zakat. Maka sifatnya wajib, harus dikeluarkan. Nah, zaman Rasulullah dulu ada riwayat menyebutkan begini, ya Rasul, kalau orang-orang yang punya harta enak dong dapat pahala dari zakat. Terus kita yang penghasilannya mungkin cukup begitu, gimana cara dapat pahala sedekah? Karena sedekah itu dalam salah satu riwayat ketika orang meninggal gitu, seandainya Allah kasih waktu ya beberapa menit hidup lagi di dunia, kemudian kembali lagi, mau ngapain? Pasti orang itu akan milih sedekah. Jadi saking dahsyatnya sedekah begitu ya. Nah, makanya para sahabat sangat ingin untuk bersedekah dalam bentuk harta itu. Nah, ini para sahabat kan aja, ya Rasul, kita yang cukup gimana dong biar dapat pahala seperti orang-orang yang berzakat katanya. Nah, makanya muncullah instrumen infak. Nah, infak ini tidak harus ada nisabnya, tidak harus ada haulnya, semua boleh gitu ya. Mau yang penghasilan tinggi, penghasilan rendah, silahkan berapapun gitu ya. Jadi tidak ada batasan, berapapun boleh. Itu namanya infak. Nah, satu lagi nih yaitu wakaf. Nah, wakaf ini kalau kita ingat salah satu riwayat begitu ya, bahwa ketika meninggal dunia semua amalnya terputus kecuali yang 3. Anak yang soleh yang mendoakannya, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan yang terakhir adalah sedekah jariah. Nah, sedekah jariah itu apa sih? Sedekah yang pengelolanya itu manfaatnya tuh ngalir terus gitu. Makanya disebut sedekah jariah gitu. Nah, wakaf ini salah satu sedekah jariah. Gitu. Misalkan kita punya tanah nih, saya pengen diwakafin bikin masjid. Nah, kan tanahnya akan terus dipakai gitu ya. Jadi selama masjid itu ada yang sholat di situ, wah itu pahalanya akan mengalir terus kepada yang wakaf. Nah, wakaf terus berkembang begitu ya. Dan sekarang di undang-undang wakaf itu ada wakaf wakaf yang tidak bergerak seperti tanah tadi, ada wakaf bergerak. Jadi bisa dalam bentuk uang juga. Begitu. Tadi menarik ya, sama ternyata zakat itu fitrah kita sebagai manusia. Betul. Keperluannya itu sama kayak makan. Betul. Setiap orang yang sudah mencapai nisabnya itu harusnya mengeluarkan zakat penghasilan itu kayak kebutuhan dia akan makan. Betul. Terus tadi ada zakat fitrah, ada zakat penghasilan. Zakat fitrah itu semuanya harus melaksanakan. Betul. Tapi kalau zakat penghasilan hanya mereka-mereka yang sudah mencapai nisab saja. Betul. Terus tadi ada wakaf uang ya, Ustaz. Wakaf uang itu apa bedanya dengan wakaf tanah gitu ya? Dan kalau dari jenis barang tentu beda ya. Betul, ya. Tapi mekanismenya tuh seperti apa, Ustaz? Bisa ya, betul. Ini pertanyaan menarik dan mungkin sekalian disosialisasikan juga ya. Kebetulan alhamdulillah saya pribadi udah ikut sertifikat jadi di Indonesia itu kalau urusan zakat berarti otoritasnya Baznas ya, Badan Amil Zakat Nasional. Jadi semua law, semua termasuk kita itu semua di bawah Baznas.
Nah, kalau berbicara wakaf, namanya BWI, Badan Wakaf Indonesia. Jadi semua yang ngurusin wakaf pasti muaranya ke BWI, gitu ya. Nah, kebetulan saya alhamdulillah sudah dapat sertifikat untuk wakaf uang ini, begitu ya. Karena ini sangat menarik, begitu ya. Jadi ada sertifikasinya khusus, begitu. Nah, itu sekalian mungkin saya karena udah disertifikasi, berarti saya punya tugas juga untuk mensosialisasikan, mensiarkan tentang wakaf, begitu ya. Nah, ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi mungkin saya luruskan dulu, begitu. Jadi perbedaannya itu di undang-undang itu ada wakaf tidak bergerak dan wakaf bergerak. Wakaf Nah, tidak bergerak dan wakaf bergerak. bergerak. Nah, wakaf tidak bergerak itu contohnya tadi tanah. Jadi benda-benda yang mati ya, tanah misalkan kebun, sawah gitu ya. Nah, itu disebutnya wakaf tidak bergerak. Nah, kemudian yang kedua ada wakaf bergerak. Nah, wakaf bergerak itu bisa dalam bentuk uang, mungkin dalam bentuk emas gitu ya, dan benda-benda lain yang sifatnya liquid ya. Ya mudah berpindah ya gitu ya, mudah bersih. Nah, sekarang bagaimana mekanismenya? Nah, kalau untuk wakaf tadi ya tanah, misalkan gedung dan lain sebagainya, itu kan sudah lumrah ya, sudah banyak dilakukan begitu, dan prosesnya juga relatif lebih mudah. Misalkan Ustadz Rizky mau punya tanah, misalkan mau berwakaf, misalkan Ustadz Rizky percaya ke saya, misalkan sebagai pengelola, kita berdua tinggal datang ke KUA. Datang ke KUA ya, nanti di sana Ustadz Rizky sebagai wakif istilahnya yang mewakafkan ikrar kepada saya sebagai pengelola, disebutnya nazir, gitu ya. Kalau zakat amil, kalau di wakaf namanya nazir. Nanti kita transaksi, berarti tanah ini diwakafkan, nanti saksi ada berapa saksi, nanti KUA mencatat dan nanti akan terlaporkan ke BWI, begitu. Nanti si tanah itu kayak jadi tanah mati gitu. Kalau kita lihat di apa namanya badan pertanahan itu di map itu tanah-tanahnya itu yang wakaf itu beda dengan tanah-tanah yang lain, gitu. Jadi itu sudah tidak bisa diwariskan, sudah tidak bisa di hak milik, nggak bisa, gitu. Jadi berarti dikelola, saya sebagai nazir harus mengelola tanah ini. Kalau 2 tahun nggak bisa ngelola, harus dipindahkan ke nazir yang lain. Itu. Jadi begitu, itu mekanisme. Itu kalau wakaf yang tadi tidak bergerak seperti tanah. Nah, sekarang bagaimana kalau wakaf uang? Nah, ini wakaf uang ini karena sangat rentan ya, sangat rentan, maka syaratnya juga cukup lumayan gitu ya. Jadi tidak sembarangan orang yang mau mengelola wakaf uang ini. Nah, seperti kami di Al-Multazam Peduli, alhamdulillah prosesnya sudah cukup panjang gitu ya, mengurus izin boleh mengelola wakaf uang begitu. Dari mulai personalnya harus tersertifikasi dulu oleh BWI gitu ya. Kemudian yang kedua bentuknya harus badan hukum. Jadi tidak boleh misalkan saya sebagai Agus mau ngelola wakaf uang nggak bisa gitu ya. Harus bisa lembaga ya yang badan hukum, yayasan atau organisasi gitu. Jadi saya juga bukan saya aja gitu ya, tapi Al-Multazamnya. Itu namanya seperti itu. Jadi harus begitu. Kemudian nanti kita diarahkan juga ketika sudah ada yang berwakaf itu bagaimana mengelolanya. Jadi sebagai gambaran kecil saja, misalkan Ustadz Rizky mau berwakaf, saya punya Rp50.000 pengen berwakaf biar pahalanya mengalir gitu ya. Bisa mulai dari bisa ya? Ya, ini uniknya wakaf uang itu begini gitu ya. Jadi kalau kita selalu ingat kan wakaf itu harus punya tanah dulu gitu ya. Emang eksklusif ya. Iya. Jadi kalau dengar kata wakaf tuh ingatnya ya wakaf masjid ya. Betul. Wakaf tanah yang luas, wakaf rumah dan lain sebagainya lah gitu. Tapi ini bisa mulai dari 50.000. Bisa 50.000 bisa. Bahkan sebenarnya di undang-undang tidak ada batasan. Tapi kayak kami sebagai pengelola juga kan kalau misalkan nominalnya kecil mungkin rada susah juga pencatatannya. Gitu. Karena kami punya amanah, punya tugas ketika ada yang berwakaf, misalkan Ustadz Rizky wakaf ke Al-Multazam Peduli melalui saya, begitu. Maka Al-Multazam Peduli harus mengeluarkan sertifikat dan akta ikrar wakaf. Sertifikat dan akta ikrar wakaf. Dan itu harus diketahui oleh istilahnya LKSPWU ya, jadi Lembaga Keuangan Syariah yang sudah ditugaskan oleh pemerintah untuk mengawasi wakaf uang, gitu ya. Jadi, nah itu biasanya bank-bank syariah itu LKSPWU kerja sama kita. Jadi kita yang mantaunya tuh banyak, gitu ya. Iya ya. Yang mantaunya banyak, gitu. Mungkin kayak OJK kalau di Pulau. Betul sekali. Karena ini sangat ini ya, sangat ya memang sangat rentan ya, gitu. Nah nanti ketika ada yang berwakaf ke kita, gitu. Nanti kita juga ini harus dijaga nih. Misalnya Ustadz Rizky wakaf 1 juta.
Nah, berarti 1 juta ini harus harus dijaga. Gimana Harus caranya? ada terus ya. Terus harus ada terus, tapi manfaatnya ada gitu. Makanya kan kita harus berpikir nih, ini diinvestkan kemana gitu, yang tidak ada risiko. Dan arahan dari BWI begitu, kita invest di nol resiko ya, seperti deposito, sukuk begitu ya. Nah itu jadi kita uang wakaf yang tadi 50.000, yang 100.000, yang 10.000 itu kita kumpulkan, kita depositokan atau kita sukuk gitu. Nanti hasil dari situ, nah baru kita gunakan untuk penerima manfaat. Oh, berarti Begitu. kalau wakaf uang itu uangnya nggak langsung disalurkan ya? Betul. Ini yang membuat mengalir terus. Jadi Ustadz Rizky misalkan wakaf, set uangnya akan terus tertahan. Ya. Tapi hasilnya terus mengalir. Nah ini yang kita gunakan kalau di kami programnya untuk dana abadi Al-Multazam, jadi untuk pendidikan ya, untuk anak tahfidz gitu ya, kemudian beasiswa yatim gitu. Jadi akan terus mengalir gitu. Nanti tadi ya mekanismenya kalau wakaf uang itu uangnya terhimpun, Betul. kemudian dikelola dengan cara diinvestasikan, entah ke deposito dan lain sebagainya. Hasil dari investasi itu baru disalurkan untuk penerima manfaat. Betul Oh, sekali, iya. tepat sekali. Wah, luar biasa ya, seperti produktif gitu ya. Betul ya, seperti produktif. Makanya pahalanya insya Allah akan terus mengalir. Gitu. Oke. Kita tadi udah ya membahas tentang wakaf uang. Betul. Kita coba tarik dulu ke zakat, infak, sedekah. Oke. Nah itu sehikmah dan manfaat ya Ustaz. Apa sih dampak sosial, dampak ekonomi dari orang-orang yang menunaikan zakat, infak, sedekah? Oke, ini pertanyaan yang sangat sangat menarik nih. Soalnya Iya. zakat aja itu kan sampai ada di rukun Islam ya. Betul. Kemudian infak, sedekah juga ya kita sering dengar itu berjuang dengan harta. Betul. Gitu kan. Iya, Nah itu betul. bagaimana dampak sosial maupun dampak secara ekonomi? Betul, ini pertanyaan menarik ya. Dan kalau kita tarik secara umum ya, mungkin ya secara besar dulu gitu ya. Ya. Sekarang kan kalau di Indonesia katakanlah ya, itu penopang perekonomian itu yang paling besar itu dari pajak. Nah kalau kita tarik ke sejarah ke belakang gitu ya, zaman Rasulullah, zaman para sahabat, kemudian para khalifah, ya, Abbasiyah, Umayyah dan lain sebagainya, itu penopang utamanya adalah zakat ternyata. Jadi zakat itu untuk menyetarakan kesejahteraan. Gitu. Jadi makanya dia sifatnya wajib, begitu ya, sifatnya wajib. Ketika orang punya harta sudah masuk nisab, begitu, baik penghasilan atau misalkan punya tabungan, punya emas, punya pertanian, punya peternakan dan lain sebagainya, itu harus dikeluarkan. Nanti kan yang dikeluarkan ini ada syarat-syarat penerima manfaatnya. Jadi ya seperti kami ya sebagai pengelola zakat ya, amil zakat itu tidak boleh sembarangan. Oh ini ada yang zakat nih langsung didistribusikan. Gitu. Harus dicek dulu. Ini masuk 8 asnaf tidak, gitu ya. Nah sehingga kalau kita berbicara dampak sosial, begitu, ini menurut saya pribadi begitu ya, itu sangat luar biasa. Karena nanti orang yang hartanya lebih akan mengeluarkan hartanya. Orang yang kekurangan akan dibantu. Oh, iya. Nah nanti makanya di situ dari salah satu asnaf itu ada amil ya. Nah bagaimana peran amil ini? Nah amil ini yang bertugas mendistribusikan merata, begitu, merata. Kemudian program-programnya harus yang berdampak. Jadi tidak hanya ngasih, makanya ada istilah charity, ada istilah pemberdayaan, gitu. Jadi gimana caranya orang yang tadinya kurang bisa menjadi muzaki berikutnya, bisa jadi zakat berikutnya. Nah makanya di situ butuh amil-amil yang profesional. Sebenarnya disitulah kelebihan ketika berzakat melalui lembaga, gitu ya. Nah lembaga juga harus sadar diri, amilnya harus profesional gitu ya, ngerti bagaimana berbisnis kali gitu ya, agar
orang-orang yang tadinya penerima manfaat bisa terbangun begitu ya, sehingga suatu saat dia justru yang berzakat begitu Zaki. Nah itu kalau kita berbicara dampak sosial. Jadi dampak sosial dari zakat infak sedekah ini sangat sangat besar sekali gitu kalau kita berbicara dari sisi dampak gitu. Ya, berarti sebenarnya infak, sedekah, zakat, termasuk juga mungkin wakaf uang itu punya dampak sosial, punya dampak ekonomi, ya. Betul betul. Tapi jika disalurkan melalui lembaga yang tepat, ya. Betul sekali. Karena gini Ustadz, saya pernah dengar ada orang yang, saya mah zakatnya pribadi aja, dia datang ke apa namanya, ya yatim piatu yang dia kenal atau gimana gitu ya. Tapi mungkin akan lebih profesional, akan lebih baik, akan lebih merata. Betul. Gitu ya, Betul, ketika dikelola oleh lembaga. Gitu. Lembaganya yang profesional gitu. Mungkin Ustaz, ada tips memilih lembaga yang terpercaya untuk kita berzakat, berinfak, berwakaf uang. Ini pertanyaan menarik nih. Bagaimana tips memilih lembaga yang profesional katakanlah ya? Itu sebenarnya kalau sekarang udah era digital ya, era digital itu lebih mudah sebenarnya. Tinggal dicek aja ada websitenya nggak. Oh, iya. Itu yang paling mudah. Kalau dia sudah ada website itu biasanya cirinya kan nggak mungkin dong orang bikin website asal-asalan kan gitu ya. Berarti itu dia sudah profesional. Nah, apalagi di website itu sudah kayak seperti crowdfunding ya. Jadi dana terhimpun berapa, yang zakat siapa saja, terus nanti programnya apa. Nah itu salah satu indikator yang paling mudah kali ya, yang paling mudah untuk melihat ini lembaga profesional atau enggak. Gitu. Nah nanti indikator yang lain banyak lah, kita bisa lihat dari orangnya, pengurusnya, gitu ya, pengurusnya siapa, ini kira-kira amanah enggak. Itu kan sebenarnya bisa kelihatan ya orang-orang yang mengelola lembaga tersebut, begitu. Di era digital ini lebih mudah ya untuk kita mencari lembaga yang kompeten, betul. Profesional ya. Salah satunya dengan cari kita lihat websitenya, ya. Di mana website tersebut sudah memuat laporan keuangan mungkin, ya. Betul. Dana terhimpun, dana tersalurkan, kegiatannya apa aja, dokumentasinya apa aja gitu. Betul. Ya. Baik Ustaz, mungkin apa namanya? Ajakan buat masyarakat untuk berzakat, apalagi kan sekarang Ramadan. Oh iya, betul. Untuk menunaikan zakat di Al-Multazam Peduli. Oh, boleh. Baik, terima kasih nih. Sebelumnya mungkin ini juga ya, dengan adanya era digital ini, Ustaz Rizky ya. Jadi ya kami begitu ya, nggak kebayang begitu, karena kami sebagai pengelola ya, berarti harus laporan ke Basnas, harus laporan ke Badan Wakaf Indonesia. Kalau belum era digital nggak kebayang, karena kita tiap bulan harus laporan. Jadi kita tiap hari harus ngeprint, ngirim gitu ya. Tapi dengan adanya era digital ini kita lebih mudah ya, kita tinggal bikin laporan, bikin laporan, kirim. Bahkan sudah ada websitenya, kita tinggal ngisi-ngisi saja, gitu ya. Nah itu. Baik Bapak Ibu, teman-teman semua, sahabat bagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami mengucapkan selamat di bulan Ramadan ya, bulan yang dinanti-nantikan ya. Bahkan 3 bulan yang lalu kita selalu berdoa agar disampaikan ke bulan Ramadan gitu ya. Alhamdulillah sekarang sudah masuk di bulan Ramadan ya, kami ucapkan selamat dan mari kita maksimalkan begitu ya. Mumpung masih bulan Ramadan, kita maksimalkan ibadah kita begitu ya, karena ketika saya sempat membayangkan sedekah, di pahala sedekah itu kan bagaikan menanam padi ya. Jadi satu butir padi itu tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai 100 butir, bisa 700 gitu. Itu sedekah di luar ya, maksudnya di kapan saja. Nah sekarang nggak kebayang di Ramadan ya, sedekah 1000, sedekah 10.000 itu pahalanya luar biasa, berkali-kali lipat. Makanya jangan sampai kita terlewat begitu ya bulan Ramadan ini. Ayo kita maksimalkan ibadah, kita maksimalkan, salah satunya dengan berzakat. Jangan lupa zakat fitrahnya, dan coba dicek hartanya, barangkali sudah sampai nisab begitu ya. Kalau sudah sampai nisab, segera keluarkan zakat malnya agak di bulan Ramadan ini agar pahalanya luar biasa gitu ya. Dan infak sedekah silahkan bisa
lembaga zakat banyak, Bapak Ibu bisa memilih. Salah satunya mungkin bisa menjadi opsi dari Bapak Ibu teman-teman semua, itu ada di Al-Multazam Peduli. Jadi lembaga Yayasan Pendidikan Islam Al-Multazam yang bergerak di bidang pendidikan sekarang sedang mencoba merintis untuk membuat lembaga zakat, lembaga wakaf, karena programnya sudah jelas di pendidikan tersebut. Jadi insya Allah programnya sangat berdampak gitu ya, khususnya di bidang pendidikan. Kita juga ada program-program yang lain di bidang kalau di bidang pendidikan kita ada beasiswa prestasi Al-Multazam yang memang khusus untuk beasiswa tahfidz dan beasiswa yatim. Jadi insya Allah yang Bapak Ibu tunaikan, baik itu zakat, infak, sedekah, wakaf uang, apapun itu bentuknya, manfaatnya akan dirasakan oleh para penghafal Quran, itu akan dirasakan oleh para yatim. Begitu. Kemudian ada program yang kedua, program unggulan kita di kesehatan, ada ambulan, begitu ya. Jadi kebayang sekali manfaatnya karena ambulan ini menolong orang lain yang sedang membutuhkan, begitu ya. Kemudian ada program ekonomi juga yang masih kita dalam merintis, tahap merintis, begitu, maka kita belum up terlalu banyak, begitu ya. Ada program ekonomi dalam bentuk Bina Petani Sejahtera di 2 titik lokasi di Kabupaten Kuningan. Jadi jangan ragu-ragu, barangkali Bapak Ibu, teman-teman semua ada yang mau menunaikan zakat, infak, sedekah atau wakaf, bisa salah satunya di lembaga kami Al-Multazam Peduli. Oh iya Ustaz, terus gimana caranya kalau kita mau berzakat di Al-Multazam Peduli? Oh iya betul. Tadi belum di-spill. Belum di-spill ya. Oh iya, baik. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semua sahabat bahagia, bagi yang ingin berzakat, infak, sedekah atau wakaf di Al-Multazam Peduli, kita bisa langsung menuju website kami, gitu ya, crowdfunding kami di ampeduli.id, atau nanti mungkin bisa dicantumkan di bawah. Dan khusus yang mau wakaf uang bisa di pasifamal.id, gitu. Di situ cari aja, karena banyak ya kampanye, cari yang dana abadi Al-Multazam. Atau barangkali ribet, langsung saja hubungi nomor kontak kami di bawah ini, nanti langsung WA saja atau langsung telepon. Insya Allah kita selalu standby untuk membantu Bapak Ibu, teman-teman semua menunaikan zakat, infak, sedekah, wakaf uang, atau mau fidyah juga bisa. Fidyah juga. Gitu ya. Jadi kalau yang wah ribet ini gimana buka website, langsung aja WA ke nomor kami. Insya Allah ya, informasi yang sangat luar biasa tentunya ya, dan menambah wawasan dan pemahaman kita terkait zakat, infak, sedekah, dan tadi yang baru wakaf uang ya. Ini yang sebenarnya udah berjalan tapi kita masih belum familiar aja gitu ya. Baik, terima kasih pemirsa yang sudah menyimak podcast kita pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Ustadz Agus Hidayatur Rahman yang sudah bersedia hadir di podcast Al-Multazam ya. Mudah-mudahan kita nanti ketemu lagi di lain waktu, ya, di lain kesempatan. Amin. Tetap melakukan tindakan kebaikan sekecil apapun, karena itu akan berdampak besar mungkin bagi orang lain. Ya, kita ketemu lagi di podcast selanjutnya, insya Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.